Selamat siang pendengar, hadir di Maksi Makan Siang bersama teman sejati. Nah, siang kali ini pendengar Anda bisa bergabung bersama kami di 580333 ataupun di 0811-2711-911. Pendengar Maksi siang kali ini bersama RSUD Sleman dan akan hadir Dr. Ratna Purwatiningsih SPS, yakni dokter spesialis saraf RSUD Sleman. Dan siang kali ini pendengar temanya jadilah lebih hebat dari stroke. Baik pendengar, kita sudah terhubung melalui Zoom meeting RRI Yogyakarta bersama Dr. Ratna Purwatiningsih SPS. Selamat siang Dr. Ratna. Selamat siang Bapak. Kabar sehat dokter siang kali ini? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Nah dokter, siang kali ini berbicara mengenai topik kita, yakni jadilah lebih hebat dari stroke. Ini seperti apa sih dokter? Boleh dijelaskan kepada para pendengar Maksi siang kali ini? Monggo dokter Ratna. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Tema kali ini karena dalam rangka World Stroke ya. Jadi hari stroke sedunia yang jatuh pada tanggal 29 Oktober nggih. Nah, untuk tema stroke tahun ini adalah memang greater than stroke atau menjadi lebih hebat. Tagarnya tagnya itu greater than stroke ya. Jadi ini memang dari organisasi stroke sedunia itu mengajak semua elemen untuk bagaimana usaha kita untuk melakukan pencegahan stroke ini, karena untuk stroke sendiri ini memang sebenarnya 90% stroke ini dapat dicegah. Jadi ini kita untuk tahun ini temanya adalah mengajak untuk semua yang terkait, baik itu pemerintah, pengambil kebijakan, masyarakat, keluarga, kemudian rumah sakit, puskesmas, itu untuk semuanya bersama-sama melakukan pencegahan terhadap stroke. Ya, Dan baik. begitu, Dokter Ratna, monggo. Kalau untuk pencegahan stroke sendiri, apa sih dokter yang harus kita lakukan agar terhindar ya dari stroke ini? Terima kasih. Jadi stroke sendiri, kita tahu bahwa stroke sendiri itu merupakan suatu penyakit di mana otak itu dia tidak mendapatkan asupan atau suplai darah sehingga mengalami kematian sel-sel otak ya. Kemudian stroke sendiri mungkin kita bagi menjadi stroke sumbatan dan stroke perdarahan ya. Jadi ada dua, tetapi memang paling banyak itu 67% itu adalah stroke sumbatan, sedangkan 33% itu stroke perdarahan. Nah, karena ini penyebabnya memang banyak faktor yang menjadi penyebab dari stroke sendiri ini, maka untuk pencegahannya supaya tidak terjadi stroke ini juga banyak. Sehingga yang pertama kita adalah pola hidup sehat, kemudian menghentikan rokok, alkohol, kemudian istirahat yang cukup, hindari stres, diet yang seimbang, kemudian aktivitas fisik yang rutin seperti itu, kemudian cek kesehatan secara berkala, dan juga pengendalian faktor-faktor penyakit yang menyertai seperti hipertensi, diabetes, jantung, kolesterol, seperti itu. Ya. Dokter Ratna, kalau berbicara di era kemajuan saat ini, kan banyak olahan makanan dan juga produk-produk dari makanan ini, tentunya apakah ini juga bisa menyebabkan penyakit stroke, dokter? Pola makan ini. Jadi memang untuk pola makan sendiri ini kita berpengaruh sekali untuk terjadinya suatu stroke ya. Apalagi untuk lebih baik memang dihindari untuk makan makanan fast food, karena untuk makanan fast food sendiri ini dia mengandung, biasanya rata-rata mengandung kadar gula yang tinggi, kadar garam yang tinggi, kemudian juga mengandung kolesterol yang tinggi, sehingga nanti bisa menyebabkan terjadinya obesitas, kemudian menaikkan tensi, kemudian juga bisa meningkatkan kadar gula seperti itu. Sehingga untuk fast food seperti itu mungkin lebih baik dihindari dan lebih
menjaga diet yang seimbang, makanan yang bergizi, diperbanyak dengan buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan seperti itu. Ya. Terima. Nah, Dokter Ratna, kalau kolesterol sendiri kan banyak ya saat ini orang menderita kolesterol tinggi dan lain sebagainya. Apakah ini juga salah satu penyebab dari stroke ini, Dokter Ratna? Memang benar ya untuk kolesterol ini menjadi salah satu penyebab untuk terjadinya stroke, di mana untuk kolesterol sendiri ini nanti dia akan menimbulkan plak-plak atau plak-plak di pembuluh darah, sehingga kalau untuk pembuluh darah ini akan aliran darahnya akan terhambat karena adanya timbunan plak-plak di dinding-dinding pembuluh darah ini. Nah, apabila nanti plak-plak ini terjadi di pembuluh darah otak, maka dia bisa menimbulkan stroke atau penurunan dari aliran darah ke otak, yang dia akan menimbulkan stroke sumbatan atau stroke infak seperti itu. Ya, Dokter Ratna, kalau untuk mengontrol kolesterol yang tinggi sendiri, apakah ada tipsnya ini, dokter? Jadi kalau dari Kemenkes ini ada yang namanya cerdik ya Pak ya. Jadi untuk cerdik ini, untuk C-nya ini adalah cek kesehatan secara berkala. Jadi kita bisa cek untuk kolesterol ini secara berkala 6 bulan sekali. Kemudian juga menghentikan merokok atau menghindari asap rokok, karena memang untuk nikotin sendiri ini juga dia bisa meningkatkan meningkatkan resiko untuk terjadinya kolesterol yang tinggi. Kemudian yang adalah rajin aktivitas fisik. Rajin aktivitas fisik ini dilakukan minimal 15 menit sehari, atau kalau untuk 1 minggu sekitar 150 menit dalam 1 minggu untuk aktivitas ringan sampai sedang. Dan ini fungsinya bisa untuk mencegah obesitas, kemudian juga bisa membakar lemak-lemak dalam tubuh. Kemudian diet seimbang diet seimbang ini juga, dengan diet seimbang maka kolesterol yang masuk itu juga bisa lebih sedikit. Kemudian yang selanjutnya adalah istirahat dan cukup dan pengelolaan stres. Jadi istirahat yang kurang, kemudian juga stres yang berat itu juga bisa menimbulkan adanya nanti metabolisme tubuh itu menjadi terganggu seperti itu. Baik, Dokter Ratna, kita sapa pendengar di WhatsApp kami 08112311 911. Ini ada Ibu Yaskia di Alkit. Nah, saat ini penderita stroke sendiri dari berbagai kalangan. Nah, kalau untuk anak muda sendiri, apakah juga memiliki potensi stroke, dokter? Ini terima kasih, salam sehat untuk kita semuanya dari Ibu Yaskia di Alkit. Monggo, silakan ditanggapi. Terima kasih atas pertanyaannya, atas sharingnya kita sharing bersama bahwa untuk stroke sendiri itu memang 63% dikatakan bahwa 63% itu terjadi di usia kurang dari 70 tahun. Nah, untuk stroke pada usia muda ini juga sangat bisa terjadi apabila dengan pola hidup pola hidup yang kurang ideal. Misalnya sekarang kalau misalnya orang muda dengan obesitas, kemudian obesitas sendiri juga akan meningkatkan resiko untuk terjadinya diabetes, untuk meningkatkan resiko hipertensi. Kemudian dengan usia muda yang kadang-kadang dia karena aktivitas sehari-hari sehingga dia kurang aktivitas fisiknya, itu juga bisa beresiko terjadinya stroke seperti itu. Jadi memang beberapa kasus sering kita temukan pasien usia muda dengan stroke. Ada yang 25 tahun stroke, kemudian 30 tahun stroke seperti itu. Dokter Ratna, tapi kalau obesitas di kalangan anak muda ini apakah juga berpotensi stroke, dokter? Obesitas baik itu usia muda, muda dewasa ataupun usia lanjut ini berperanan untuk terjadinya resiko stroke
Seperti itu. Jadi memang untuk obesitas sendiri nanti memang perlu mungkin perlu cek kesehatan secara rutin, baik itu dari untuk tensi maupun untuk kadar gula sama kadar kolesterolnya. Ya, baik. Ada juga Dokter Ratna, siang kali ini ada yang bertanya kembali. Selamat siang Pro1 RRI Yogyakarta, dan yang saya hormati Dokter Ratna dan pendengar Pro1, untuk tingkat kesembuhan stroke sendiri ini berapa persen dokter, dan berapa lama terapi dan juga pengobatannya? Ini dari Bapak Suradi di Sleman. Ya, terima kasih Pak Suradi. Jadi untuk stroke sendiri, untuk penyembuhannya berapa persen memang tidak ada angka yang pasti ya, karena untuk stroke sendiri nanti ada banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kesembuhannya. Yang pertama adalah dari usia. Semakin dia usia lanjut maka penyembuhannya akan semakin lama. Kemudian yang kedua adalah letak lesinya, letak daerah yang dia tidak mendapatkan suplai makanan atau oksigen. Kemudian luas lesinya. Luas lesinya itu kalau semakin dia yang tersumbat semakin luas, maka penyembuhannya akan semakin panjang. Kemudian usia jelas usia yang lebih tua akan lebih lama penyembuhannya dibandingkan yang usia muda. Kemudian selanjutnya adalah stroke yang keberapa. Ya, jadi kalau pasien ini stroke yang pertama dengan dia sudah stroke yang ketiga, jelas pemulihannya akan berbeda. Maka untuk stroke sendiri itu yang supaya mencegah supaya sekuel atau outcome-nya ini tidak berat, maka yang harus dilakukan ini adalah segera dibawa ke rumah sakit apabila menemukan tanda-tanda stroke. Jadi karena kita untuk sekarang ya Pak untuk kalau pasien itu kurang dari 4,5 jam datang ke rumah sakit, maka bisa dilakukan trombolisis atau diencerkan untuk sumbatannya ini diencerkan sehingga nanti sumbatannya terlepas dan otaknya ini segera mendapatkan makanan. Seperti itu. Dan itu obat ini hanya bisa diberikan kalau onsetnya kurang dari 4,5 jam. Kalau lebih dari itu maka obat trombolisis atau RTPA ini tidak bisa diberikan karena resiko perdarahan yang sangat tinggi. Begitu Bapak. Jadi untuk pesan saya untuk mencegah supaya outcome atau sequel dari stroke ini tidak berat dan penyembuhannya juga lebih cepat, maka apabila ada gejala-gejala stroke harus segera dibawa ke rumah sakit sesegera mungkin. Kurang dari 4,5 jam ya. Seperti itu. Ya, baik Dokter Ratna, ini juga ada Ibu Hanik di Yogyakarta. Jikalau keluarga ini mendapati ada salah satu keluarga yang stroke, pertolongan pertamanya seperti apa, dan terkadang ini malah pada panik keluarga. Terima kasih Ibu. Jadi untuk kalau kita temukan anggota keluarga, tetangga atau teman mengalami stroke, yang kita lakukan adalah harus segera dibawa ke rumah sakit. Ya, itu. Jadi karena seperti kita ngejar waktu tadi di 4,5 jam tadi, kalau kita nanti kelamaan tidak segera dibawa ke rumah sakit, maka golden time atau golden periodnya ini akan hilang sehingga kita tidak bisa memberikan obat RTPA atau trombolisis ini. Seperti itu. Jadi jangan ditunda-tunda. Ya, baik. Ada juga ini Ibu Fatima di Kadipaten. Stroke apakah terjadi secara mendadak Ibu, dan apakah juga ada tanda-tanda khusus sebelum pasien ini terserang stroke? Iya. Terima kasih. Jadi untuk stroke sendiri ini memang kejadiannya memang mendadak, kan? Ya. Jadi mendadak dan dia ini bisa menetap atau memberat lebih dari 24 jam. Ya. Kemudian untuk gejala-gejalanya sendiri ini kita memang harus aware dan harus perhatikan bahwa kalau di
ini ada namanya jembatan singkatannya adalah BIFAS ya. Jadi B ini adalah balance atau gangguan keseimbangan. Kemudian I gerakan mata, tiba-tiba mata menjadi buta. Saat bangun tidur mata tiba-tiba menjadi tidak bisa melihat baik ke salah satu sisi kanan ataupun kiri. Sisi kanan tidak kok hilang seperti itu dan mendadak. Kemudian fasnya adalah face atau wajah. Jadi wajahnya adanya wajah yang asimetris seperti perot seperti itu. Kemudian A-nya ini adalah arm atau kelemahan anggota geraknya. Jadi kalau ada kelemahan anggota gerak, kemudian kesemutan separuh anggota gerak seperti itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Kemudian S-nya adalah speech atau bicara, sehingga pasien pada ini bicaranya yang pertama bisa meracau. Jadi tiba-tiba bangun tidur pasien diajak bicara nggak nyambung seperti itu, atau dia sulit bicara tetapi memahami perintah. Jadi orang ini tiba-tiba bisu tapi dia tahu perintah, misalnya suruh angkat tangan seperti itu. Nah itu kejadian mendadak. Itu juga salah satu tanda stroke. Kemudian bicara pelo itu juga, dan mudah lupa itu juga. Ya. Kemudian yang ketiga adalah time, T atau time. Jadi harus segera dibawa ke rumah sakit untuk waktunya untuk mengejar yang di fase akut 4,5 jam ini kok. Ya, baik. Ini juga ada Bapak Rinto di Moyudan, Ibu. Nah, kebiasaan marah kepada keluarga ataupun anak-anak ini dengan kaitannya penyakit hipertensi, apakah juga bisa menyebabkan stroke, Ibu? Terima kasih Bapak. Ya, jadi memang tadi sudah saya sampaikan bahwa pengelolaan stres itu juga sangat penting ya. Jadi untuk stres sendiri nanti dia bisa menimbulkan banyak keluhan, dari mulai gangguan tidur, tensi naik, kadar gula naik, asam lambung naik seperti itu. Jadi nanti itu menjadi seperti lingkaran, lingkaran yang tidak ada akhirnya. Jadi dengan stres dia akan gangguan tidur, akan menyebabkan gangguan tidur menyebabkan juga tensi naik, kadar gula naik. Kalau tensi naik, kadar gula naik, otomatis dia juga akan meningkatkan resiko untuk terjadinya baik itu stroke, infark maupun stroke perdarahan seperti itu. Jadi memang manajemen emosi, kemudian manajemen stres, pengaturan pola tidur itu memang sangat penting sekali. Ya, baik. Nah, kalau untuk pasien stroke sendiri ini kalau di daerah Sleman juga nanti juga bisa berobat di RSUD Sleman, dan juga untuk berbagai macam keluhan ini juga bisa periksa ya dokter ke RSUD Sleman, dan juga bisa langsung penanganannya, ada juga terapinya gitu ya dokter ya. Terima kasih Bapak. Jadi untuk RSUD Sleman kita untuk tahun ini sudah bisa melakukan RTP atau trombolisis. Jadi pasien-pasien yang datang kurang dari 4,5 jam nanti bisa kita lakukan untuk pemberian alteplase atau untuk pengencer darah, sehingga sumbatan dari yang di otak ini bisa bisa hancur atau lepas, sehingga memperbaiki perfusi dari otak sendiri. Memang untuk trombolisis ini memang tidak 100% nanti dia terus pasiennya menjadi baik ya. Tetap itu tergantung beberapa faktor. Tetapi untuk trombolisis sendiri ini pada pasien-pasien dia beberapa kasus itu memang dia sangat bagus sekali untuk terjadi perbaikan. Ya untuk perbaikan yang kadang ada perbaikannya yang memang sedikit, tetapi itu prevalensinya sangat kecil. Biasanya itu kalau penyumbatannya terlalu besar itu memang perlu tindakan selain trombolisis, ada trombektomi seperti itu. Tapi kemarin beberapa kasus itu kalau ditangani datang dengan cepat dan kita masukkan obat trombolisis, itu perbaikannya memang sangat-sangat signifikan sekali. Ya, baik Dokter Ratna, nanti kita akan lanjutkan di sesi selanjutnya setelah pariwara berikut ini dulu Dokter Ratna. Baik pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Maksi Makan Siang bersama teman sejati.
Sadarkah Anda bahwa jari-jari Anda dapat menggerakkan orang berbuat anarki, dapat membuat orang sakit hati, bahkan dapat membuat orang bunuh diri? Hati-hati dengan jari-jari Anda di media sosial. Rawit 5, 60 benar. Cabai, salah satu bumbu dapur yang menimbulkan sensasi rasa terbakar di lidah. Setiap kali berjumpa dengan cabai, apalagi cabai rawit, pasti benak kita langsung mengatakan kita akan segera menyantap makanan pedas. Pernahkah terbayang mengkonsumsi cabai dengan rasa manis? Wow. Cobalah sweet habanero atau honey saver. Cabai yang dikenal dengan habanero manis ini memberikan sensasi manis seperti buah melon. Rupanya honey saver merupakan persilangan dari cabai habanero dari Meksiko yang terkenal pedas dengan cabai yang tidak pedas. Setipe dengan honey saver, cabai Angelo juga memberikan sensasi manis di mulut. Rupanya cabai ini tidak mempunyai biji karena capsaicin atau zat pedas pada cabai biasanya terdapat dalam urat putih, tempat melekatnya biji pada cabai. Baik, pendengar masih bersama kami di Maksi kesempatan kali ini bersama RSUD Sleman dan juga masih dengan tema menarik kita, jadilah lebih hebat dari stroke. Ya, untuk tagar World Day Stroke di kesempatan kali ini, dan juga masih bersama Dr. Ratna Purwatiningsih SPS, dokter spesialis saraf RSUD Sleman. Baik dokter, ternyata waktu kita terbatas sekali. Ini sudah hampir setengah jam kita menemani para pendengar. Nah, mungkin yang ingin disampaikan dokter terkait dengan tema kita siang kali ini, masih tersisa waktu 1-2 menit dokter. Monggo yang ingin disampaikan kepada para pendengar. Oke, terima kasih dalam rangka Hari Stroke sedunia maka mari kita bersama-sama untuk melakukan pencegahan stroke, dimulai dari diri kita sendiri, keluarga, kemudian teman-teman terdekat. Maka kita harus melakukan harus cek kesehatan rutin, kemudian diet yang seimbang, kemudian kelola stres, kemudian rajin atau rutin untuk aktivitas fisik, kemudian istirahat yang cukup, kemudian hindari rokok dan alkohol. Dan kita juga harus mengenal tanda-tanda awal adanya stroke, sehingga nanti kalau kita temukan adanya tanda-tanda stroke, nggak usah nunggu rembukan, nggak usah nunggu apa-apa, langsung kita bawa ke rumah sakit, karena golden is time ya, waktu adalah sangat berarti untuk pasien stroke akut. Kurang dari 4,5 jam harus segera dibawa ke rumah sakit. Dan nanti di RSUD Sleman sendiri, kalau nanti ditemukan adanya tanda-tanda keluarga atau teman yang ditemukan adanya tanda-tanda yang dicurigai mengalami stroke, maka bisa di WA nanti ke tim dari kode stroke ini, nanti tinggal nulis WA, jadi diketik kode stroke, desa mana, kemudian OTW, kemudian nanti kirim ke nomor 081568201310 ya. Jadi nanti kalau sudah WA, nanti maka tim dari IGD juga akan mempersiapkan untuk kode stroke, sehingga nanti pasien datang akan segera ditangani untuk kode stroke. Jadi nanti untuk baik itu pemeriksaan, kemudian untuk scan kepala, pemeriksaan lab, maka akan lebih cepat. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Matur nuwun Dr. Ratna, ilmu yang disampaikan kepada para pendengar siang kali ini semoga bermanfaat bagi para pendengar, dan juga tentunya bisa mengenali lebih dini apa tanda-tanda stroke, dan juga
cara pengobatannya. Terima kasih Dokter Ratna, selamat siang, selamat beraktivitas kembali, sehat selalu dokter. Selamat siang Bapak, terima kasih sekali, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.